susah menyopot ya karena banyak baut di sini teman-teman. Ini teman-teman untuk flat decknya dari MN82S nampak lebih simple. Halo guys, welcome di channel Om Ewa. Ngono kuwi Mas. Ngono kuwi. Seperti itu. Ngono nggak? Belum rampung woi. Piye. Ah, gininya belum. Nah, Gimana? Oke teman-teman. Nah, kali ini kita akan nge-review LC terbaru keluaran dari MN series nih. Di seri model ini tuh ada 3 seri ternyata teman-teman keluaran terbaru dari MN. Kita akan men-deep review serta kita akan coba untuk siksa sedikit ya, uji kelayakan langsung nih RTR-nya dari MN82. Nah, ada 3 seri, MN82, MN32, MN82 Pro dan MN82S. Nah, yang kita akan bahas adalah MN82S. Nah, beberapa teman-teman sudah mereview dan di previewnya banyak banget bertebaran di YouTube. Nah, kita akan coba cek sendiri teman-teman, apakah sebagus itu atau se-worth it itu dengan harga pertama gorengan yang sangat luar biasa nih. Karena RC ini digadang-gadang RC yang paling ciamik sorong untuk tampilan dan overlandnya. Nah, ini yang paling menjual adalah overlandnya, yang dimana RC RTR dengan model overland itu jarang banget nih teman-teman. Di RC Sport 12 kita disuguhkan dengan body overland. Gimanakah bodinya itu, bagaimanakah bagusnya, atau mungkin tampilannya, mungkin performanya, ataukah sama? Nah, kita akan cek bareng-bareng di deep review kali ini teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe channelnya Om Ewa Project. Dan jangan lupa juga yang buat teman-teman yang belum menyalakan lonceng notifikasi, dinyalakan dulu lonceng notifikasinya. Nah, agar teman-teman tidak ketinggalan untuk tips dan seputar RC Adventure lainnya. Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe RC Zigzag di sini. Oke. Dan jangan lupa juga untuk di like dan subscribe RC Gasem Om Handi di sini. Langsung aja yuk kita bongkar RC-nya. Cekidot. Oke teman-teman, ini untuk packaging RC-nya dari MN82S. Om mau beli RC ini di importir mainan. Dapatkan RC impianmu hanya di import mainan. Gak ada kategori harga dan jaminan harga termurah sejagat raya. Ayo langsung kita unboxing aja RC-nya. Yap, oke teman-teman, ini untuk packaging dari MN82S nih teman-teman. Jadi kita mendapatkan layout seperti ini. Bagian atas ada tulisan Land Cruiser 79 dengan model foto. Wah, ini foto aslinya ya, seperti ini nih bentuknya teman-teman. Kemudian di sisi sebelah kita mendapatkan layout Land Cruiser dengan warna merah. Ini MN82 biasa ya. Ada seri warna merah dan warna kuning nih sepertinya. Shock Gardan couple 4x4 2,4 GHz dengan skala 1/12. Ini MN model dan Toyota official license product. Kemudian di sisi sini ada pilihan modelnya ya. Ini semua model masuk di Indonesia nih. 82 versi merah, 82 Land Cruiser versi yellow, dan kemarin ada 82 Pro ya, versi silver ya, yang mewah kemarin buka. Dan sekarang ada 2 produk lagi yang versi S ya, Super Torier. Nah, ini versi MN82 Land Cruiser dengan overland di bagian bak belakangnya. Mantap sih. Nah, nanti kita lihat ya teman-teman. Untuk remote-nya sama, ada beberapa himbauan dan baterai warning ya. Oke, kemudian di sisi di sisi sebelahnya kita mendapatkan layout gambar Land Cruiser dengan new upgrade overland bagian bak belakang. Mantap sih sini sebenarnya teman-teman. Dari nampak gambar aja sudah mantap, dengan warna bodi dari mobilnya sendiri warna silver, dan lagi-lagi ada emblem Toyota official license product ya. Kemudian sisi samping sini ada ada wajahnya si MN82 serta ada beberapa part yang bisa di-upgrade dari gardan, shock dan couple. Oke teman-teman, dan sebelah sini kita mendapatkan informasi mengenai remote-nya. Oke lah, untuk packagingnya seperti ini, seperti biasa lah. Untuk versi-versi MN tidak ada yang diganti-ganti, dan kita akan coba buka kardusnya ini teman-teman. Dan ini Om Ewa juga baru pertama kali buka ini kardus untuk MN82 yang versi S ya. Wah, ini masih ada solatifnya. Oke, kita akan tarik keluar untuk RC-nya dari packaging. Wah, untuk
posisinya kebalik. Ini padahal ini posisi paling atas ya teman-teman, tapi posisi RC-nya jadi terbalik seperti ini. Oke, kita akan coba tarik. Wow, wah, kita mendapatkan beberapa part kosong ya, berapa plastik. Nah ini nih aksesoris seperti biasa, sangat premium kalau MN ya, harganya murah, packagingnya premium. Kita mendapatkan pengaman Mika, kita mendapatkan zipper pack. Wah, ini isinya charger USB 2S, kemudian ada sepertinya ada buku ya. Ya, buku serta dekal stiker ARD. TRD, buset, ada lambang Toyota juga, ada lambang MN. Oh, keren sih. Kemudian ada manual booknya ya, yang ini warnanya merah, dan ini petunjuk untuk pemasangan aksesorisnya. Dan aksesorisnya juga ada yang versi overlandnya nih teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan informasi untuk pemasangan aksesoris overlandnya, dan bisa dibikin jadi flat deck ya. Wah, keren. Nanti kita akan coba semua teman-teman. Kita mendapatkan apa lagi di sini? Harusnya ini aksesoris penunjangnya ya, yang harusnya semakin banyak. Ya, bener sekali dong. Wow. Oke, kita mendapatkan apa? Dari yang di plastik ini nih, Mika untuk cover lampu, lengkap dengan spionnya juga, dan ada antenanya juga. Nanti kita akan pasangkan, dan kita mendapatkan, ini bagian belakang nih, yang di MN82 Pro warnanya silver ya, yang ini kasih hitam. Ini kayak seperti apa ya teman-teman, bagian belakang itu pelindung kaca belakang ya. Oke. Kemudian kita mendapatkan aksesoris overlandnya. Di mana aja nanti kita akan pasangkan juga. Kita mendapatkan aksesoris bagian RC-nya dari bak, wiper, spion, bahkan sampai dekal-dekalnya ada di sini semua. Ini juga sama di overlandnya juga. Ini nampaknya seperti kap depan, kap atas ya. Kemudian kita mendapatkan snorkel. Wow, snorkel. Ada sambungan snorkelnya enggak di sini? Nah, harusnya ada sih. Oh iya, ada nih teman-teman, sambungan snorkel yang bentuknya cup seperti ini ya. Coba kita buka. Ups, nah ini. Ya, keren. Oke, seperti itu aja teman-teman untuk aksesoris yang dibawakan, dan kita coba. Ini warna-warni. Buka untuk RC-nya. Oh, kita mendapatkan remote yang sama seperti MN82 Pro atau MN82 biasa ya. Remote-nya ya cukup unik sih, dan remote ini ya teman-teman, untuk feel-nya sih enak MN daripada remote-nya WPL sih menurut Omewa ya. Karena remote WPL itu sangat mungil sekali dan bentuknya agak sedikit aneh, dan ini masih bisa ditoleransi lah karena genggamannya juga enak. Kita mendapatkan busa di steering wheel-nya. Kita mendapatkan thumb wheel juga di sini untuk pengoperasian one handle-nya juga enak. Untuk tarik-tarikannya juga enak. Kita mendapatkan lampu indikator yang warnanya biru dan bisa menyala ketika kita operasionalkan untuk steering atau throttle gas ya, yang mengartikan bahwa sedang ada perintah menuju ke RC-nya. Untuk baterainya sama seperti biasa ya, pakai baterai tipe AA 2 biji doang. Ya butuh 1S aja nih. 3 volt aja untuk transmitternya. Ini ada tombol on off, kemudian ada tombol untuk steering trim untuk kita meluruskan roda depan, kita untuk membimbing atau untuk mengatur dua kecepatan. Ini ada untuk sistem lightingnya juga. Oke. Kemudian ini untuk RC-nya, dan harusnya memang sudah dirakit dari pabrikan. Wow. Keren coy. Ini belum terpasang aksesorisnya aja udah nampak guarang banget nih. Wow, wah kita dikasih bumper yang berbeda. Wih. Wow, oke. Ini nampak realistik, lainnya ada ya. Ini ada lampu sennya di bagian dalam nih. Kemungkinan besar ini nyala karena udah ada lampu sen SMD-nya di sini. Wah, nampak sepintas sih. Ya mirip bagian depannya saja, tetapi bumpernya nggak mirip sama sekali. Berbeda, dan ini jauh lebih berat loh guys, berat beda sama kayak yang MN82 Pro.
berat. Oke. Oh iya, nanti misalkan teman-teman mau melihat perbedaannya apa aja dari MN82S dan MN82 Pro yang ini teman-teman nanti saya akan panggilkan teman Om Ewa langsung dari RC Zigzag ya. Sit, bro. Beda tenan lah. Bisa nggak ini nanti di comparison ya? Oh. Perbedaannya apa nih dari semuanya lah wis? Comparisonnya aja lah. Coba nanti teman-teman bisa tahu dan lebih jelas lagi gimana perbedaan kedua RC ini. Oke? Oke Mas, siap-siap. Siap. Oke, siap. Ya, ditunggu ya rilisnya ya, bro ya. Oke. Nah, nanti akan di comparison langsung sama si RC Zigzag ya teman-teman untuk perbedaan dan perbandingan dari MN82 Pro dan MN82S ini. Kita nampak sepintas langsung kita pasangkan aksesorisnya. Oke, ini teman-teman untuk RC MN82S ya. Wow. Untuk body sih keren habis nih teman-teman. Kita mendapatkan overlay di sini. Wow. Oke, ini teman-teman untuk tampilan sepintasnya RC MN82S ya seperti ini. Ini teman-teman. Wih, kita akan bahas detail demi detail ya teman-teman. Nanti kita akan bongkar juga sekalian. Nah, ini untuk bagian depan. Ini bagian depan nampak sedikit berbeda di bumpernya. Wih, bumpernya sekarang sudah mendapatkan bumper Land Cruiser yang versi ini ya teman-teman. Langsung dia ada cover dari grill sampai ke lampu sen ke samping nih. Kita mendapatkan antena juga. Oh, ini antenanya memang dicopot pasang seperti ini teman-teman. Kita bisa pindahkan juga di sebelah sini. Oke, nice. Kemudian untuk bodi depan ini warnanya silver dan silvernya metalik seperti MN82 Pro. Persis banget untuk warnanya. Kemudian kita depan ada kap yang bisa kita buka dong seperti biasa. Dan ini, wah, kita mendapatkan baterai yang super besar. Ini baterainya di angka 1200 mAh. Yang kemarin kita mendapatkan 500 di 82 Pro. Di 82S ada peningkatan baterai untuk elektrikalnya. Lumayan membuat kita semakin betah lama-lama memainkan nih RC karena bisa bertahan di lifetime 40 menitan ya. Oke, nice sih. Kemudian kita mendapatkan snorkel di sini. Untuk detailnya kita mendapatkan spion di sini. Keren sih. Wow. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kemudian kita mendapatkan detail Land Cruiser di sini untuk stikernya keren. Ini bener-bener ciamik banget nih. Kemudian di bagian belakang, wih, ya ini bagian belakang kita mendapatkan roda cadangan dan roda cadangan ini bisa dipakai ternyata. Nah, ini teman-teman bersama velgnya. Jadi total kita mendapatkan 5 roda di sini. Bagian belakang nampak lebih cakep juga untuk bumper bagian belakang juga seperti ini teman-teman. Dia menyatu dan ada 3 lubang. Ini sepertinya untuk ditambahkan aksesoris pendukung untuk bumper opsionalnya ya. Gitu nih teman-teman. Kemudian di roda. Nah, roda ini kita mendapatkan roda yang belum bedlock. Oke, sama seperti MN82, MM78 sama nih teman-teman. Kita mendapatkan roda yang belum bedlock dan bisa dilepas seperti ini. Kemudian roda ini di angka OD itu diameter luarnya itu 62 mm, kemudian lebar di 24 mm, kemudian lebar atau OD velg ini di angka 38 mm, dan kita masih menggunakan heck di angka 5 mm nih teman-teman, hecknya. Wah, keren ya. Untuk rodanya sama seperti MN82 gitu. Sepertinya sama. Besok kita lihat aja langsung di RC Zigzag ya teman-teman. Kemudian gadan belakang. Wah, ini gadan belakang kita menggunakan gadan strike plastik. Strike axle masih plastik semua, depan belakang masih plastik. Kemudian di belakang ini pakai leaf spring plus shock absorber ya, absorber. Nah, ini shocknya yang seperti versi yang kemarin. Dan ini nampak jauh lebih rigid lagi nih teman-teman. Lebih rigid lagi karena mungkin beban di belakang sudah bertambah. Jadi difikirkan juga biar shocknya nggak terlalu ambles gitu ya. Oke. Untuk bagian depan kita mendapatkan forlink. Nah, forlink plus shock absorber.
absorber tapi non rebound ya, dia shocknya masih belum oil base. Kemudian kita lihat travelnya, ya masih keren, masih sama seperti versi sebelumnya. Oke lah, nice, sip. Nah teman-teman, di dimensi RC ini berbeda, di angka 370 mm, jauh lebih panjang sedikit dari versi sebelumnya. Kemudian lebarnya masih sama di 155 mm, kemudian ketinggiannya agak sedikit tinggi karena mungkin ada raknya ya, di angka 160 mm. Kemudian wheelbase dari RC ini di angka 213 mm. Dan yang lebih menarik di RC ini bagian belakang dong. Nah, bagian belakang ini overland dari Land Cruiser yang sangat keren nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat satu bak penuh dengan pernak-pernik overlandnya ya. Kemudian ada 2 kompartemen di bagian sisi kiri dan 2 kompartemen di bagian sisi kanan. Kemudian kita cek dulu kompartemennya ini, ternyata bisa dibuka sampai maksimal seperti ini teman-teman. Ini udah maksimal banget, dia ke atasnya seperti ini bukanya. Ternyata di bagian sini ada sekat nih teman-teman. Nah ini ada sekat. Kemudian kita lihat, cek dulu bagian sisi sebelahnya. Kompartemen ini juga bisa dibuka seperti ini. Hah, nice sih. Kalau di dalam dunia nyata ini kompartemen digunakan untuk menyimpan barang-barang, untuk bahan makanan dan lain-lain ya. Perlengkapan dan lain-lain itu bisa dipisahkan dan bisa diakses di sebelah sisi kiri dan sisi kanan untuk RC atau mobilnya ini. Wow, jos. Kemudian, oh ya teman-teman, ini lubangnya kita bisa tutup seperti ini, kita bisa buka. Tapi ini nggak ada magnetnya, jadi kita hati-hati juga nanti kalau misalkan RC ini terbalik, pintu ini kadang suka terbuka sendiri, dan nanti kalau pintunya ini posisi terbuka, RC-nya terbalik, patah. Jadi teman-teman mungkin ada sedikit effort untuk mengunci pakai isolatif ya, biar nanti pintunya ini tidak terbuka waktu trailing aja sih. Gitu. Takutnya nanti dia kelontang dengan keras dan ini pintunya terpelanting dan terbuka seperti ini, patah dah akhirnya. Oke, untuk bagian belakang ini ada tralis dan accents ini keren. Ada ban tadi juga, ini ada deck juga, dan ada mini flat deck juga yang masih lumayan lapang lah. Ini bisa dipakai untuk menyimpan box-boxnya ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman persiapkan pernak-perniknya di sini tuh nambah keren banget sih. Bagian atap kita mendapatkan roof rack yang bagus, dia roof racknya sampai over ke atas kabin ya. Keren sih ya, keren. Kemudian kita lihat teman-teman untuk bagian depan lagi, untuk steeringnya dia on axle ya, servonya servo on axle. Kemudian di C-hubnya kita dikasih dogbone, masih dikasih dogbone dengan C-hub plastik ya teman-teman. Kemudian untuk roda memang tidak terlalu empuk juga sih. Oke. Nah, semua di RC ini yang bisa dibuka, jadi totalnya kita hitung ya. Satu, katanya kan ada 5, 2, 3, 4. Oh, berarti 5 door itu termasuk cup ya, teman-teman. Nah, seperti ini memang 5 door. Bisa dibuka ke 5-5-nya. Sip. Masih sama untuk detail license-nya dari Toyota. Ini interiornya cakep banget nih teman-teman. Interiornya sangat-sangat detail nih. Mantap sekali nih teman-teman. Oke. Untuk bagian bawah chassisnya masih sama menggunakan versi sebelumnya. Kemudian untuk kopel juga masih plastik. Link plastik juga, link steering, link servo juga masih plastik. Kita akan coba untuk membuka ini ya, kompartemen overlandnya ini ya. Kita akan coba dan kita jadikan ke flat deck ya teman-teman. Yuk cek itu. Oke teman-teman, ini sudah terbuka untuk kompartemen bagian belakang untuk overlandnya ya. Nah ini bener-bener agak
susah menyopot ya karena banyak baut di sini teman-teman. Jadi teman-teman berlapis-lapis ketika mau melepas kayak gini doang. Nah ini kita coba singkirkan dulu. Ini flat decknya nih teman-teman. Kita bisa tambahkan aksesoris bawaannya ya. Nih kita coba akan pasangkan ini teman-teman. Seperti ini. Oke, nice. Oke, kita langsung coba pasangkan dulu. Nah, ini teman-teman untuk tampilan dari MN82S dengan overland yang sudah terbuka, dan ini benar-benar flat deck ya. Flat deck aja nah Pak, cakep loh. Ya, ini cakep Pak. Nah, ini kompartemen bagian belakangnya, dan memasangnya memang agak sedikit effort. Kita harus membuka baut 4 ini, dan 4 ini kita harus membukanya lapis demi lapis. Oke lah. Nah, ini teman-teman untuk flat decknya dari MN82S nampak lebih simple, lebih ringan ya, kayak seperti Land Cruiser dengan bodi belakang itu yang half cake ya. Ya ini seperti Land Cruiser half cake. Kalau belakangnya ini ditambahkan tubular gitu, keren sih. Oke, gitu teman-teman. Gimanakah performa RC ini? RTR kita akan tes dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba tes untuk MN82S melewati satu obstacle roda MN128 ya, dengan diameter 80 milian dan lebar roda ini di 30 mili atau 3 cm lebih dikit. Nah, ini masih menggunakan electrical bawaan, dan kita akan coba tes seberapa kuat electrical bawaan ini. Langsung aja yuk. Agak mundur sedikit. Oh, ini tidak pakai trim ya, karena memang fitur di remote-nya untuk trimnya itu udah ada teman-teman. Kita akan coba nyalakan. Oh ya, ini untuk menyalakan hazard teman-teman. Seperti ini, kita tekan lama. Nah, seperti ini. Untuk mematikan hazard juga ditekan lama. 1 kali untuk menonaktifkan dan mengaktifkan lampu headlamp ya. Bagian di bumper ini tidak nyala teman-teman. Bisa ditambahkan secara sendiri. Oh, secara mandiri. Kita akan tes dengan tarikan tuas segini dulu, paling pelan. Tidak kuat ya. Oke, untuk feel ESC-nya tuh masih bunyi ya, masih bunyi nyamuk, dia berdengung banget. Kemungkinan besar dia masih menggunakan board bawaan seperti MN versi lama, MN99S versi lama. Kita akan lihat nanti ya teman-teman. Untuk torsinya sih kurang ya. Lihat tuh. ESC berdengung tapi motor nggak jalan. Nah, kita tambahin torsi lagi, kita tarik sedikit lagi, baru dia mau jalan. Gitu. Untuk rasanya sih, aduh, kurang terlalu semut ya, kurang terlalu semut, kurang terlalu besar torsinya juga. Sepertinya ini butuh diganti untuk elektrikalnya teman-teman, karena sayang banget ya untuk body overland kayak gini dengan model cakep seperti ini sudah license tetapi elektrikalnya masih payah ya kan. Sayang banget nih teman-teman. Kita akan coba cek lagi buat teman-teman biar lebih tahu juga torsinya seperti apa. Lihat sekali lagi ya, tuh seperti ini. Kan. Oh iya, ini lihat teman-teman. Untuk artikulasi shock nih, ini shocknya masih keras tuh. Bisa terlihat teman-teman untuk roda belakang terangkat dengan tingginya. Nah, ini terangkat dengan tinggi banget. Roda belakang, travelnya juga pendek, tidak terlalu banyak travelnya juga. Harusnya sih shock ini bisa lebih mumpuni lagi ya tuh teman-teman. Sebenarnya masih bisa masuk, cuma udah sangat keras shocknya. Nih masih bisa masuk sebenarnya. Tuh, tuh. Cuma segini doang tuh ban sudah terangkat. Tapi sebenarnya masih bisa masuk lagi. Ya, gini teman-teman untuk torsinya. Oh ya, perlampuan belakang kita mendapatkan lampu mundur. Oh, ini tidak ada lampu sennya ada.
Oke, untuk lampu remnya mati ya teman-teman. Tapi harusnya nyala sih. Coba kita akan cek. Oh, ini bukan lampu rem teman-teman. Ini lampu yang ikut jalur lampu utama nih. Aneh juga ya. Oke teman-teman, kita akan coba langsung untuk pengujian RCMN82S langsung off-road ya. Tetapi nanti tidak masuk ke air karena ini memang elektrikalnya belum di waterproofing. Jadi kita akan coba tes seberapa kuat elektrikal ini melewati medan-medan off-road aja ya teman-teman. Langsung aja yuk, check it out.
Oke teman-teman, ini coba kita akan bongkar ya. Nanti dikirain Om Ewa pakai part upgrade ya. Ini enggak. Jadi tadi bener-bener real untuk electrical si MN82S sih. Agak mengejutkan karena memang performanya juga lumayan untuk tanjak-tanjak, speednya juga meskipun dibilang pas-pasan, tetapi ya mampu untuk melewati sebuah tanjakan yang lumayan cukup curam nih teman-teman tadi. Sekitar 45 derajat lebih lah dengan medan trek bener-bener tanah ya. Nah ini kita akan coba buktikan bahwa ini bukan part upgrade. Kita akan coba buka ya teman-teman. Ini baut sudah dilepas semua dan kita on spot langsung buka. Nah ini dia teman-teman, part yang masih bawaan standar nih. Nah kita akan bongkar semua ya teman-teman untuk membuktikan bahwa part-part yang di sini itu masih original, bukan upgradean. Nanti kita akan bongkar, kita bedah. Untuk selengkapnya kita akan cek di video ini. Langsung aja yuk, langsung kita bedah yuk. Di meja aja tapi ya, check it out. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi bongkar dan teardown untuk RC MN82S. Setelah kita lakukan trailing tipis-tipis tadi ya, kita juga tadi melakukan trailing tes untuk RC pabrikan dengan spek RTR dan lumayan sih untuk torsinya. Maka kita akan buka dulu apakah dia sudah menggunakan part-part yang sudah di-upgrade kecuali baterai ya. Kalau baterai memang sudah di-upgrade, dia di kapasitas 1200 mAh dan di sebelumnya di kapasitas kecil 500 mAh saja. Oke, langsung saja kita buka dulu teman-teman. Untuk kita lihat elektrikalnya dulu. Tadi sih sudah di-spill. Untuk elektrikalnya sama ya, sama kayak si versi sebelumnya. Dia masih menggunakan onboard atau dependent, belum independen, belum terpisah antara ESC dan receivernya. Kita akan buka juga untuk gearboxnya, maka kita perlu membuka bodi ini dari chassisnya. Langsung aja yuk. Oke teman-teman, ini sudah terbuka dan kita mendapatkan bodi dengan jalur real stick lamp yang sama di MN82S ya. Ya, ini kemungkinan besar sih masih mirip. Sudah rapi juga sih sebenarnya. Oke, kita akan singkirkan bodinya. Kita akan lihat untuk elektrikalnya. Wow, elektrikalnya tidak ada yang berbeda nih teman-teman. Kita coba cek untuk jalur di elektrikal ini apakah sudah di waterproof oleh pabrikan. Di seri yang MN82S harusnya sih sudah ya, karena kalau upgrade cuma body, baterai gitu ya, karena memang harganya agak sedikit berbeda nih teman-teman. Semoga kedepannya harganya jauh lebih murah lagi ya. Oke, ini board yang dengan tipe XL1986 RT 2,4G PO19 MN kode lambang ya. Nah ini untuk mount servonya dia sudah agak sedikit miring. Nah ini memang dibuat miring lumayan karena memang aksesnya tuh nggak bisa lurus teman-teman. Kalau di sini memang harus miring seperti ini. Board bagian belakang ini basah nih teman-teman. Tadi memang habis dicuci dan nampaknya sih sudah di waterproof. Oh nih teman-teman, bisa dilihat ya. Ini bukan Om Ewa yang waterproof, ini dari pabrikan yang waterproof, tetapi waterproofnya jelek banget. Ya, ini sudah di waterproof tapi nggak rapi ya. Wah. Oke, sip. Ini boardnya sudah di waterproof oleh pabrikan. Nice. Informasi penting nih, karena MN82S memang nggak waterproofing, tapi udah di waterproofing dari pabrikan. Oke. Kemudian kita akan coba buka servonya. Kita akan cek elektrikalnya dulu ya teman-teman. Apakah servo ini menggunakan board yang sudah dilapis waterproof?
Ini Om Ewa beli RC-nya di importir mainan nih teman-teman. Jadi memang di importir mainan ya gak ada goreng-goreng harga ya. Bener, ini udah di waterproof nah. Ini udah di waterproof, udah keren habis. Kalau beli di importir mainan memang ini sudah di waterproof. Buat teman-teman yang mau cari RC impian bisa cek dulu di tokonya importir mainan di sini. Nih, sebelah. Nah, dicek dulu teman-teman. Ada RC idaman enggak di situ? Kalau ada langsung gas check out aja nih. Nggak bakalan nyesel dah. Seperti ini ya. Ini sudah di waterproof kok. Sama IMP ya. Keren. Oke, kita akan cek. Kalau ini servonya juga sudah di waterproof, rekomen banget nih untuk RC-nya. Oke. Kita akan coba tes. Oh ya, nanti kita akan coba buktikan aja ya, apakah ini benar-benar di waterproof atau bukan. Coba nanti kita akan buktikan dengan mencelupkan board ini di air, kemudian kita akan gerakan RC-nya. Untuk servo, coba di zoom lagi. Belum ini teman-teman. Servo belum di waterproof. Untuk servo belum di waterproof, jadi kemungkinan besar servo yang akan rungkat duluan. Ya, servo belum di waterproof dan servo menggunakan plastik gear ya. Kita coba sepilkan tuh, plastik gear kecuali pinion saja, yang lainnya masih plastik gear. Oke, langsung kita akan coba buktikan ini boardnya. Penasaran soalnya ini teman-teman. Kalau nggak dibuktikan nggak seru lah. Kita akan buktikan. Rusak ya nggak apa-apa. Oke teman-teman, ini seksi untuk membuktikan bahwa RC dari IMP ini sudah di waterproof pabrikan ya, bukan dari Om Ewa. Tak kira ini belum di waterproof teman-teman. Ternyata sudah loh dari pabrikannya. Ini importir keren banget. Dia sudah mau waterproof semua RC MN82S-nya nih. Ini nampak terlihat ada lapisannya ya. Kalau Om Ewa yang waterproof pasti jauh lebih rapi daripada ini deh. Tapi kita akan tes ya, apakah waterproof dari IMP ini benar-benar rekomen. Jadi kita akan tes langsung. Kita mau celupin, wah mudah nyelup dulu ke air. Celupin ini ke air ya teman-teman. Jadi ini sudah saya setup untuk perkabelannya juga. Kemudian kita akan colokkan baterainya. Tadi Om Ewa ragu pas waktu ngetes karena memang belum tak waterproof, jadi takut masuk air. Ternyata setelah dicek kok elektrikalnya sudah waterproof, makanya kita akan buktikan bersama-sama ya. Kalau misalkan ini mati ya sudah, kita akan nyalakan dulu transmitternya. Oh sorry. Oke, transmitter nyala ya teman-teman. Kemudian RC nya kita akan nyalakan, saklarnya ada di bawah sini nih. Nah ini nyala harusnya. Oke, kita akan cek dulu. Wah ini nyala ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, kurang ke tengah ya. Kita geser sebentar view-nya. Sip. Oke, nih teman-teman bisa dilihat ya. Servo. Oke, kita akan coba celupin ini. Ya, servo akan getar-getar tuh. Yakin. Tapi masih bisa nyala loh. Cuma servo memang error karena udah nggak terangkat air. Servonya masih bisa bergerak nih teman-teman. Nah dia masih bisa, servonya masih bisa kok. Cuma kalau posisi pinnya ini kena air, nah dia akan error kayak gini. Tapi kalau sudah terangkat air aman ya, mungkin karena gen ya di sini. Tapi ini teman-teman, ini keren loh lah ini. Nyalakan. Wah mati guys.
Mati. Oh enggak, karena mungkin sinyalnya loss ya, jadi nggak boleh terlalu terendam banget karena sinyalnya ini loss. Coba kalau gini, sinyalnya di atas ya. Aman tuh. Tapi harusnya sih memang di waterproof ulang sih, karena beberapa konektor pin-pinnya ini memang perlu di waterproof ulang. Tapi setidaknya aman nih teman-teman. Kalau misalkan dia terkena air seperti ini, celup seperti ini, nah dia akan lost connect. Karena memang sinyalnya tuh lemah tuh, dia nggak bisa apa namanya teman-teman, nggak bisa tembus ke dalam air nih, lemah nih. Coba setelah kita angkat tuh. Wah, keren sih, keren. Jadi ini memang benar-benar sudah waterproof ya. Ini waterproof teman-teman. Teman-teman wajib di waterproof ulang sih. Tapi ini setidaknya elektrikal dari MN82S dari importir Mahena tuh cop. Keren. Nggak langsung rusak. Biasanya langsung rusak nih. Langsung mati, RC nggak mau nyala sama sekali nih teman-teman. Oke, sip. Kita akan coba cek gearboxnya ya. Kita akan matikan dulu RC-nya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan cek gearbox dari MN82S. Semoga ada improvement di sini. Harapannya sih gitu. Oke, terbuka gearboxnya. Kita akan lepas salah satu kopel untuk membuka bagian depan casing ini. Nah, oke, ini sudah terbuka dan kita cek. Plastik. Tapi ini teman-teman, tadi kan kita sudah trailing dan kita tahu sendiri tadi untuk view trailingnya memang agak lumayan berat di ketika RC ini menanjak di atas 45 derajat ya. Nih, untuk gear-gearnya masih aman teman-teman. Ini masih menggunakan plastik ya, tapi masih aman. Nggak ada yang boncel, nggak ada yang tanda-tanda patah. Wow, oke lah. Semoga ini gear plastik seperti kualitasnya si MN82 atau MN128. Meskipun dia menggunakan gear plastik, tapi material plastik gearnya itu yang benar-benar keras dan alatnya apa ya? Tidak mudah patah lah. Gitu. Oke, kita akan coba pasangkan kembali. Kita akan cek bagian gardan dan bagian CVD-nya. Oke teman-teman, sedikit notice ya untuk sambungan kopel ini sudah modelnya sudah D seperti ini. Nih, ini D ya. Bukan lagi membulat, dia sudah ada lubang pengunci untuk kopelnya, dia sudah menggunakan pin baut seperti ini. Nih, ini jauh lebih kuat daripada kita mengunci kopelnya dengan baut kutu. Nah, ketika ini sudah ada D-shaft seperti ini, nah ini membuat pergerakan kopel itu jauh lebih baik dan tidak mudah slick, karena pin locknya ini benar-benar dia mengunci as dari
couple atau drive shaftnya. Kemudian dari as ini dia tidak mudah slick karena ada lubang untuk penguncinya. Dan ukuran asnya ini jauh lebih besar nih teman-teman. Ini di angka 5 mili untuk OD asnya ini. Jauh lebih besar daripada yang bawaan atau yang versi lama ya. Yang masih kecil itu. Ya ini sudah besar banget. Untuk ukuran motornya di angka 280 tipe brushed. Ini masih menggunakan PCP board, tapi PCP board ini sudah waterproof nih. Jadi aman lah. Kalau teman-teman nggak suka pakai PC board seperti ini bisa dilepas saja. Nggak masalah sih. Kita akan pasangkan lagi ya. Biar nampak rapi meskipun kita sudah bongkar-bongkar. Oke, selanjutnya kita akan coba buka gardannya. Kita cari informasi gardannya ya, teman-teman. Nah, ini lebih buka enaknya di sini nih. Oh ya, untuk shocknya seperti ini teman-teman. Jadi shocknya ini masih plastik dan benar-benar plastik, dia bisa dilepas. Kita akan coba cek dulu ya. Gardan apa shock dulu nih? Ya, shock dulu aja lah. Shock depan dan belakang nampaknya berbeda. Oh iya, kita mendapatkan head plastik nih ya teman-teman. Head plastik, kita akan coba cek shocknya. Shock depan dan belakang berbeda. Kita akan buka keduanya. Perbedaannya untuk shock depan ini jauh lebih panjang dan ini full plastik nih. Untuk tower shocknya nggak bisa diganti teman-teman, dia menyatu dengan chassis. Oh bisa sorry, bisa diganti untuk tower shocknya. Waduh, copot ya, seperti inilah. Agak susah ini untuk membuka shocknya ini karena memang oh iya, shocknya, oh ya, shock bagian depan ini pakai pivot tanam langsung dari link rootnya ya teman-teman. Dan ini mount link rootnya. Jadi kalau mau buka memang harus dipaksa cabut seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau misalkan kesulitan, ini tak kasih tutorialnya cara membukanya ya. Memang agak sedikit dipaksa untuk shock ini agar dia lepas dari mount pivot bawaan yang menyatu di mountlingnya. Yes. Wah, nah seperti itu ya. Memang agak dipaksa teman-teman karena ini lihat. Nah ini nggak ada pivotnya, dia pivotnya langsung di sini nih. Ini ada tonjolan nih teman-teman. Ya memang harus dipaksa untuk mengeluarkan link ini keluar juga. Tuh. Dia ada tonjolannya juga nih di bagian sini. Tonjolan ini menyatu dengan mount linknya ini. Mount link. Kemudian shocknya seperti ini. Nah, springnya. Springnya sih ya empuk sih, soft. Cuma untuk tabungnya dia bukan tabung. Bolong seperti ini. Untuk as shocknya dia masih plastik. Mana tadi asnya? Woi. Ini untuk as-shocknya juga plastik seperti ini teman-teman. Cara pasangnya gimana? Cara pasangnya ini dipasangkan springnya dulu seperti ini. Kemudian di dalam shock ini ada lubang seperti ini teman-teman. Ada lubang pengunci ya. Masuk ke sini dulu. Habis itu nanti udah deh. Coba kayak gini doangnya lepas. Mudah lepas. Oh, kalau diputar dia lepas. Nah, kalau nggak diputar dia ngunci teman-teman. Masuk terus diputar ke sini ya. Nah ini putar sini buat ngelepas. Oke, jadi nggak ada sistem oli-olinya lah, nggak ada. Ini hanya spring biasa seperti ini. Oke, kemudian untuk shock paling belakang, nah ini tak sepilkan shocknya dulu ya. Untuk shock belakang ini asnya sudah menggunakan metal, tetapi kita cek dulu. Nah, untuk bagian preloadnya ini ada preloadnya teman-teman. Jadi kita bisa atur kekerasan shock ini. Ya ini nggak support oli ya, karena memang nggak ada
sealnya di sini, dan memang nggak bisa diisi seal juga. Ini baut cover capnya ini tembus ke sini. Cuma dia bisa di preload aja. Mau sekeras apapun ya harusnya jauh lebih, settingannya belakang nggak harus jauh lebih lembut ya. Ini nggak di set keras atau di set lembut aja, ini sudah keras ini, apalagi tambah keras ya, jadi kaku banget. Apalagi shock belakang itu dual spring, jadi spring lift spring seperti ini sebagai linknya juga, sebagai shocknya juga, dan shock untuk absorbernya juga seperti ini. Oke, kita akan cek untuk gear bagian bevelnya ya. Harapannya satu-satunya part metal harusnya di sini nih, karena ini benar-benar vital banget bagian di gear bevel. Kalau gear bevelnya plastik ya dijamin rungkat lah. Dan trailing tadi pun langsung rontok di awal ya, tidak sampai ke akhir. Prediksi Om Ewa sih ini metal, harusnya prediksiku metal. Karena tadi sudah kita cek dan kita trailing. Ah ya benar, metal teman-teman. Nih. Ini untuk pinionnya metal ya, dia besi cor. Tetapi tidak menggunakan bearing, dia masih menggunakan basing tuh. Kelihatan kuning-kuning. Kuningannya ya. Dan ya metal. Sip. Metal dengan besi cor. Mantap lah. Satu-satunya part metal mungkin di sini. Untuk knuckle, nampak ya teman-teman, dogbone ya tuh, knuckle dogbone, knuckle depan tuh teman-teman, kelihatan knuckle dogbone, belum ada bearing, dan headnya 5 mili. Head belakang ceklah, harusnya sama 5 mili juga dengan plastik, tapi ini plastiknya warna putih. Nah teman-teman lihat, head belakang warna putih, head depan warna hitam, sama-sama menggunakan part plastik. Secara sepintas sih oke untuk RC-RTR dengan body license dari Toyota Land Cruiser dengan body Overland. Nih mantap nih teman-teman, buat teman-teman yang mungkin belum punya RC dan baru mengawali RC. RC ini cocok, rekomen banget buat teman-teman yang suka mobil RC dengan gaya Overland seperti ini. Ini benar-benar gaya Overland, dan bodinya ini memang mahal. Karena body ini license resmi dari Toyota, dia menyandang. Dia sudah berlisensi resmi untuk modelnya dari Land Cruiser. Dan dengan body Overland seperti ini, mantep banget nonton. Jadi nampak RC ini RC off-road. Kalau MN82 Pro ini RC perkotaan ya. Nah ini kita bisa membawa beras, bahan sembako, keperluan logistik buat camping. Beda kondisi. Kalau ini benar-benar Overland, dan ini mobil off-road sesungguhnya. Oh ya, untuk desain dari counterweight pabrikan ini Om Ewa salut sih. Kenapa? Karena tadi kita sudah coba di track kemiringan yang sangat miring nih, 45 derajat, sempat berkali-kali dia terperosok sih, karena memang grip ban-nya nggak dapat nih teman-teman. Grip ban nggak dapat di trek tanah seperti itu, dan RC-nya sering terperosok, dan akhirnya ya sampai juga ke atas, bisa turun lagi juga. Yang Om Ewa salut sih, RC ini kan berat bodinya tuh lebih condong ke belakang. Nah karena bagian belakang ini benar-benar menambah beban di RC ini. Kalau RC off-road kan harusnya center of gravity-nya di bagian depan. Nah ini bener-bener dia di belakang. Kalau yang 82 Pro bener lah, ini center gravity-nya di depan, karena bagian belakang hanya bak kosong. Kalau ini kan baknya sudah terisi Overland ya. Jadi tambah lebih berat lagi, apalagi di belakang ada ban cadangan. Yang Om Ewa salut, RC ini bisa naik dengan posisi stabil, terus terjatuh beberapa kali aja karena dia nggak dapet grip aja, karena memang kontur trek yang licin, bukan karena susunan berat bodi yang salah. Kalau berat bodi yang salah biasanya dia tuh terjungkal seperti ini teman-teman. Kalau dia terperosok guling seperti ini karena memang dia nggak dapat grip aja. Kalau terjungkal, dia pas naik gini terjungkal gini, nah itu benar-benar menandakan bahwa berat bodi terlalu ke belakang. Bantu dengan
wheelbase yang panjang di angka 213 mm. Wheelbase-nya ini mampu menunjang hardbody yang bebannya jauh lebih berat juga. Kemudian roda yang kecilnya ini juga menambah bodi ini jauh lebih dekat dengan tanah juga. Dan susunan gearbox ini, posisi motornya ini condong ke depan ya. Ini kan ditarik garis tengah nih. Nah, ini condong ke depan, ditambah lagi di depan ini ada baterai. Nah, ini membuat RC ini beratnya seimbang. Ya, lumayan lah kalau seimbang lah. Jadi tidak lebih condong ke belakang seperti ini. Nanti akan guling seperti ini, harus kelontang ya. Ya, ini memang desain yang sudah dipikirkan si MN. Saya sih salutnya seperti itu. Ditambah dia sudah pakai overland seperti ini kan beratnya ke belakang ya. Untuk secara RTR nih teman-teman, kesimpulannya RC ini rekomen banget, ditambah lagi elektrikal yang sudah di waterproof oleh importir ya, yang keren loh. Elektrikalnya sudah di waterproof, entah itu dari pabrikan atau dari importir. Yang penting elektrikal ini memang sudah waterproof, dapatnya sudah waterproof. Mungkin teman-teman juga bakalan dapat yang sudah waterproof juga kalau mungkin beli di RC. RC-nya di importir mainan ya. Kemudian baterai juga di-upgrade ke 1200 mAh. Ini memang durasi temnya ini 20 sampai 30 menit dengan trek berat seperti tadi. Kalau misalkan trek-trek jalanan biasa sih bisa 40 sampai 1 jam untuk kapasitas baterai ini bisa main. Kemudian kita mendapatkan bodi yang cakep, body listen yang keren, electrical yang sudah mumpuni, dan kit MN ini rigid ya, rigid dibandingkan merek sebelah. Ini sudah rigid sih, untuk link-linknya juga bakoh semua nih. Ini nggak meleot nih, nggak bakalan meleot nih. Nih buakoh, ini buakoh. Kemudian kita dikasih bevel yang sudah metal. Gearbox masih plastik, tetapi gearboxnya masih kuat karena tadi udah diuji juga. Servo kecil yang belum di waterproof, wajib di waterproof ulang ya teman-teman. Untuk shock bagian depan ini masih belum oil base ya, nggak masalah, bisa di upgrade. Untuk bagian belakang asnya juga sudah diberikan as besi atau metal, dan shocknya bisa di adjustment juga. Ini cukup lah untuk menambah performa dari RC ini agar rigid lagi ya. Kemudian minusnya apa? Minusnya kalau dibandingkan RC yang sebelumnya, kemungkinan upgrade-nya nggak terlalu banyak, hanya body ini yang agak lebih menarik. Dan benar-benar menarik sih menurut Om Ewa sih. Benar-benar menarik, nggak ada overland secakep ini dan sekeren ini dari pabrikan nih. Nih dari pabrikan sudah listen semua seperti ini, keren sih. Dia berani mengambil BNR, TRD dan ARB ya, keren. Udah listen semua, remote juga sudah enak juga. Ditambah dia sudah pakai realistic lamp-nya juga. Minusnya apa? Minusnya mungkin harganya masih lebih tinggi daripada MN82 Pro. Ya semoga nanti ada penyesuaian harga kembali agar harganya ini jauh lebih affordable lagi buat teman-teman pemula. Kalau teman-teman sudah memiliki RC MN82 Pro atau MN82 mau upgrade seperti ini, ya mungkin hanya menambah sedikit di bodinya ini aja dan menambah di baterainya, kapasitas baterainya. Selebihnya itu kemungkinan bisa disama. Kalau misalkan teman-teman masih penasaran seberapa besar perubahan dari MN82S ke MN82 Pro, teman-teman nanti bisa mampir ke channelnya Om Rio di RC Zigzag ya. Nanti akan dibahas di sana sedetail mungkin. Semoga Om Rio bisa menjabarkan sedetail mungkin buat teman-teman semua yang masih ragu antara MN82 Pro dan MN82S, karena memang selisih harganya juga cukup lumayan. Oke gitu teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dan subscribe-nya channelnya Om Ewa. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan cari RC impian, mungkin teman-teman bisa cek dulu di importir mainan. Nah, di sini banyak banget koleksi-koleksi RC yang mungkin ada RC incaran teman-teman atau impiannya teman-teman, bisa dicek di situ. Harganya yang paling affordable, terworth it. Keren nih. Oke, see you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam satu hobi. Bye-bye. See you. Bye. Oke, beresin. Kita akan rakit kembali.